Oke, ini sebenarnya mau cerita apa ini masih bingung ya. Karena kan kita tuh kemarin tuh juga sempet bingung kan semuanya. Ini cerita lucu itu cerita yang kayak gimana gitu-gitu. Terus habis itu kayak nanti kalau misalkan cerita kayak gini orang-orang ketawa nggak ya? Nanti kalau nggak ketawa kan malu jadinya, ya kan? Nah, oke. Ini yang sebenarnya cocok banget Pak buat topik kali ini tuh Fatir, Pak. Iya. Iya, dia tuh sebenarnya walaupun cerita apa aja itu janjinya lucu, Pak. Karena orangnya ini memang benar-benar pelawak abis gitu. Oke, ini mungkin mau cerita itu ngambil dari referensi di Google ya. Ini kalau misalkan nggak ketawa sih, ya udah nggak apa-apa, kita malu bersama-sama ya. Oke. Nah, ini tuh jadi kemarin aku sempat baca. Ada sebuah sekolah gitu ya, di mana di salah satu kelasnya ini ada pelajaran agama. Nah, lalu kemudian di dalam pelajaran agama itu gurunya ini itu sedang menanya kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya ini ditanya, kalian siapa yang pengen masuk surga gitu. Nah, semuanya itu pada angkat tangan, pada teriak saya mau. Nah, tiba-tiba itu ada satu anak, dia itu laki-laki. Nah, satu anak ini dia di saat ada pertanyaan tersebut itu dia nggak ngangkat tangan. Dia bener-bener kayak flat banget, dia nggak mendengarkan gitu ya. Jadi kayak bener-bener dia nggak ngangkat tangan, nggak bilang saya atau gimana. Jadi nggak pingin gitu loh. Nah, lalu kemudian teman-temannya ini yang pada angkat tangan itu ditanyain, kenapa kalian itu pengen masuk surga gini-gini. Mereka semua itu antusias untuk menjawab. Nah, kemudian si bapak gurunya ini tadi kepo, kenapa satu anak ini kok gak mau ketika ditanya pengen masuk surga atau enggak. Ujung-ujungnya bapaknya ini menanyakan, kamu pengen masuk neraka tak? Kok misalkan ditanyain masuk surga itu gak angkat tangan gitu. Nah, kemudian pas setelah ditanya itu anaknya ini menjawab, dia itu juga pingin sebenarnya masuk surga. Nah, tapi di saat di akhir-akhir ketika semuanya ini udah kayak kok bingung ya sama satu anak ini, kenapa dia bener-bener gak mau angkat tangan, gak mau bilang saya gitu ya. Dia ditanya lagi sama gurunya ini tadi. Dia ditanya, alasan kamu kenapa gak angkat tangan gitu ya. Terus dia tuh nanya balik ke gurunya, emangnya pengen masuk surga sekarang Pak? Jadi kayak dia tuh mau mati gitu loh, mau mati sekarang Pak. Oke. Ya itu ya seperti itu ya. Iya Pak, ini agak-agak gimana gitu ya, karena emang dari dasarnya itu kan saya kan kaku ya Pak ya, orangnya cenderung ke serius. Jadi kalau misalkan cerita lucu tuh gak masuk gitu Pak. Iya. Oke, lucu iya. Oke, lucu banget. Iya. Iya. Gimana ini Pak terusan Pak? Sudah Pak? Udah. Kamu di sini ya? Hah? Asistennya mana kan? Kenapa Pak? Ya biasa. Coret-coret. Ya silakan ya. Oke, pesannya nangkep lah ya. Jadi gini loh, kadang-kadang itu kisah lucu itu kadang-kadang itu kita itu sulit memahami gitu loh. Jadi sekarang diceritakan, besok pagi baru tertawa itu ya ada. Iya gitu kan. Ini panut cerita lucu sebentar ya. Pas ada waliman, waliman ya, tahu ya waliman ya, walimatul urus itu ya. Kiainya itu di sana. Nah jamaahnya itu ada pada depan. Kiainya ini super kocak. Pak Luri guyu sampai loro wetenge, dikasih nasi rawon itu loh. Nggak kolumangan, karena apa? Sakit perut itu. Sakit perutnya itu kenapa? Karena melihat yang sebelah sana. Koncol dong guyu ngakak sampai keringetan, mau meneng. Lah iku sing lucu ya sing iku. Engko anu besok pagi bangun ya, baru ketawa ini ya. Oke, yang kedua. Dari kelas 9 ke kelas 7 ya nanti ya? Iya Pak. Oke, kelas 7. Fatir aja udah siap ini? Iya, Fatir aja loh Pak, yang kelas 8 ini Pak. Oh iya, kelas 7 ya. Pak Nur nunjuk Zaira. Ditulis aja.
Maksudnya itu apa? Di sini. Kalau nanti nggak lucu ya Bapak? Oh enggak, ini bukan ngelawak tapi cerita Oke. lucu gitu loh ya. Oke. Terus maju terus. Nah, salam dulu. Ada baskom buat tempat es. Assalamualaikum guys. Nah ini salamnya ini yang lucu. Pantunnya tadi apa tadi? Ada baskom buat tempat es. Oh ada baskom buat tempat es. Assalamualaikum guys. Ya itu udah lucu. Oke, jadi kali ini aku mau cerita nih. Jadi kemarin itu ada satu rumah angker nih. Konon katanya di satu rumah itu tuh ada 10 hantu. Banyak banget kan? Pastinya tuh serem banget, apalagi rumahnya tuh kecil. Jadi pasti hantunya tuh kelompok di satu tempat. Nah, terus 10 hantunya itu suka gangguin warga sekitar. Jadi kan bikin resah ya. Akhirnya warga sekitar itu memutuskan buat manggil ustadz ke rumah angker itu. Ustadznya datang ke rumah angker itu, terus masuk. Assalamualaikum. Wah, rame nih. Tuh, berarti banyak banget kan, sampai ustadznya ngomong kayak gitu banyak banget kan. Ya udah, akhirnya ustadznya tuh membaca ayat kursi sambil memejamkan matanya. Seketika itu setelah selesai nih, ustadznya selesai baca ayat kursi, terus buka mata. Nah, 9 hantunya tuh langsung hilang. Kan tadi ada 10. Nah, terus 9 hantunya hilang, berarti tinggal 1 kan. Nah, terus ustadznya tuh merem lagi, terus baca ayat kursi lagi. Terus setelah selesai itu gak hilang juga nih yang 1 hantunya itu. Terus sampai 3 kali, sampai ditambah sama surat Yasin, itu tuh gak hilang juga hantunya. Malahan 9 hantu yang tadi pergi tuh balik lagi. Terus ngomong sama ustadznya, Pak Ustadz mohon maaf ya, kita balik lagi. Soalnya kita mau jemput teman satu ini karena dia budek. Aneh banget kan? Masa hantu itu bisa budek tuh aneh banget. Ya nggak sih? Terus ustadznya tuh juga kebingungan kayak, hah iya nggak apa-apa, pokoknya pergi. Akhirnya rumah angker itu udah bersih itu dari 10 hantu tadi. Terus akhirnya ustadznya pulang deh ke rumah. Tamat. Ya gitu. Ya udah nggak apa-apa lah ya, kalau agak kering garing-garing sedikit nggak apa-apa, yang penting aku udah cerita gitu. Oke, sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu itu mau. Jadi berarti intinya hantunya budek gitu ya. Oke. Bisa dimengerti. Oke. Sekarang Pak Nur tawarkan, siapa lagi yang mau? Sakwila. Oh, dia itu membayangkan ini loh. Apa? Jadi digeser-geser. Lo, ya apa itu rek? Waduh. Itu lo geser kameranya ya. Sakwila yang tadi itu kan lihat ke atas. Kalau tiga dia itu mencari hantu. Ada Pak. Agak maju. Oke, yuk. Siap. Pergi ke kolam memancing ikan. Ikan kecil, ikannya gabus. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini aku mau menceritakan sebuah kisah lucu dari 3 bersaudara. Jadi di suatu daerah yang jauh banget ada 3 orang bersaudara. Namanya Otak, Gila, sama Mati. Suatu hari nih tiga bersaudara ini Sudah lucu, dia sudah tertawa. 3 bersaudara ini main petak umpet. Nah, giliran Gila yang menjaga. Belum sampai Gila ngehitung 30, Otak teriak, "Gila, bentar ya, aku ke WC dulu, kebelet." Setelah selesai menghitung sampai 30, Gila nyari nih saudaranya, Mati. Aduh, Mati mana ya, aku gak ketemu-ketemu. Gumam Gila sambil berjalan-jalan menyeberangi jalan. Sampai dia tuh gak nyadar, ada truk itu mau nabrak dia. Tin! Klaksonnya berbunyi. Supirnya truk ini turun, terus marahin si Gila ini. "Hei, kamu gila ya?" Si Gila jawab, "Iya om, aku gila." "Nyari mati ya kamu?" "Iya om tahu nggak mati di mana?"
merasa emosi dengan jawaban dari si Gila. Si sopir ini akhirnya marah. Otak kamu ini di mana sih? Kayaknya tadi pamit ke kamar mandi, Om. Nah, gitu ceritanya. Sudah. Gila. Oke, siapa? Ayo, Pandu tawarkan siapa? Abel. Oke, siapa yang sudah siap? Namira. Hah? Loh kan sudah dikasih tahu Pak Nur tadi malam itu kan, tinggal menghafal kan. Cuma ada yang menghafal, ada yang tidak. Itu masalahnya. Dan dari situ pun bisa dipahami, Pak Nur tuh paham mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh di Exul Presenter ini. Gitu. Jadi simple aja Pak Nur ini. Kalau menandai anak itu simple aja sudah. Siapa yang sudah? Ayo silakan maju. Fatir. Iya. Iya, itu nggak usah dibawa ya. Nah, itu. Oh. Langsung ya. Iya, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini aku itu mau Aku di sini mau nyeritain kemarin itu saya sama ayahku itu ngelihat suatu kejadian. Nah, kejadiannya itu penilangan polisi. Nah, ada polisi yang ngomong sama satu cewek nih. Hei, Dek, Dek, SIM-mu di mana? Loh, nggak tahu Pak, ngilang. Loh, kok bisa ngilang? Nggak tahu Pak, akhir-akhir ini tuh nggak ada kabar. Mungkin bosen kalau sama aku. Pak, Pak, itu Pak ceritanya Pak. Ini, iya, lucunya itu karena ceritamu nggak bisa dimengerti. Itu lucu banget itu, lucu banget. Waktunya kok lama banget ini. Oke, ayo siapa? Ayo Pak Nur tawarkan aja sekarang. Oke, ayo siapa? Nanti ada tugas-tugas lagi dan Pak Nur yakin akan semakin sedikit yang belajar dan tersaring. Hanya tinggal beberapa aja nanti. Ya. Haikal? Walah. Sudah Bel? Talita sudah? Ayo Tal. Oh, udah siap lah. Agak maju Tal. Sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau cerita lucu nih. Suka bingung sama anak zaman now sekarang. Mau ibadah aja harus update status dulu. Yang 3 rakaat sebelum sholat, ngaji setelah sholat, dan masih banyak lagi. Emang malaikat Israel bakal komen? Sip kan, mantap, lanjutkan. Udah Pak. Oh sudah? Sudah. Oh, itu cerita lucu. Iya, emangnya malaikat akan komen? Sip. Iya, lucu loh ya. Lucu. Oke, ayo siapa lagi? Baru tawarkan. Biasa nek Fatir lucu, biasanya Luwina ini lebih lucu. Oh, lucu nih gak garap ngono, gak belajar itu. Iya. Couple Gus siapa? Couple goals itu kayak setan. idaman gitu Pak. Couple idaman.
Oh, kapal idaman. Karena tuh Pak, bajunya sekarang juga serasi lagi. Lah iya, warnanya itu loh, Nat, senada Nat. Iya Pak, dari dulu. Luar biasa. Ayo, kamu sudah Mbak? Belum. Ayo, siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa sudah? Cin sudah, Cin? Mal? Sal? Sudah, Sal? Iya, pada belum ini. Pada belum. Jadi ini loh, Rek, apa namanya itu? Belajar presenter ini, ya. Ini kalau kamu itu nggak mengikuti instruksinya Pak Nur, kamu itu bukan ekskul presenter, tapi apa? Ekskul melihat presenter. Jadi melihat aja gitu loh. Nanti akan Pak Nur tingkatkan untuk materinya, biar tersaring lagi, biar tinggal sedikit lagi, gitu loh. Seneng Pak Nur nek kari sedidik ngono, ngajari wong telu tuh penak Pak Nur itu. Ya nanti. Kelas 9 kan tinggal 2. Tinggal Kak Nadhifa sama Kak Aziza. Awalnya 28 anak-anak itu. Tinggal 2, seneng banget Pak Nur ini. Lebih maksimal. Wes gak soro-soro, tinggal ayo latihan. Gitu. Abel Pak, udah Pak. Sudah? Oke. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman papaku nih. Ini pengalaman papaku sendiri ya. Ini beberapa bulan yang lalu papaku kan habis operasi apa gitu aku lupa. Nah, karena ada efek biusnya, terus papaku juga pakai kayak buat oksigen itu loh. Nah, kan papaku kan jenggotnya kan banyak kan ya. Jadi papaku tuh pas pakai oksigen, papaku tuh gini-gini. Papaku yang manggil mamaku, "Mah, ini apa sih, kayak ada binatang gitu loh, Ma," gitu. Terus akhirnya karena mamaku juga ngeliat kan, terus ada perawat-perawatnya juga. Akhirnya juga ketawa. Mamaku ngomong gini, "Pak, itu bukan binatang, itu jenggotnya papa," gitu. Akhirnya papaku langsung diem terus tidur lagi. Udah gitu. Jenggotnya diapain? Ngapain? Akhirnya kan ke itu toh Pak, ke anu sama oksigennya kembali. Nah itu jenggotnya tuh ke atas gini. Jadi kira papaku di mulutnya tuh ada binatang, ternyata bukan, itu jenggot gitu. Gitu. Ini masih menyisakan pertanyaan nih. Kan mau kan dikira binatang yang kesini, terus jenggotnya diapain? Kan kena efek bius. Setelah diomongin papaku tidur lagi. Oh iya, oke. Ayo, siapa lagi? Iya, ayo Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku dapat cerita yang tiba-tiba nemu di otak, baru inget gitu. Nah, jadi ada seorang cowok, kita panggil aja namanya Budi. Nah, si Budi ini lagi kepingin makan nasi goreng. Nah, otomatis dia beli ke abang-abang nasi goreng. Nah, si Budi ini cadel, jadi tidak bisa mengucapkan huruf R. Dia datang ke abang nasi gorengnya, "Bang, saya pesen nasi goreng 1." Terus abang nasi gorengnya tuh langsung ketawa, "Oh iya, nasi goreng iya." Terus si Budi kayak merasa terejek gitu kan. Akhirnya di rumah dia latihan ngomong nasi goreng gitu. Besoknya dia beli lagi, "Bang, saya pesen nasi goreng 1" gitu. "Oh iya gitu kan ya. Mau pakai apa?" Terus si Budi diem. Mau pakai telur." Diketawain lagi. Habis itu, iya telur gitu. Akhirnya si Budi pulang ke rumah setelah membeli nasi goreng, dia latihan lagi. Nasi goreng telur gitu. Nah, kemudian dia kembali lagi keesokan harinya ke tukang jual nasi goreng itu. "Bang, pesen nasi goreng 1 pakai telur." "Oh iya. Telurnya mau didadar apa diceplok?"
Si Budi langsung di dadar. Terus abang nasi gorengnya dan pelanggan-pelanggan lainnya tuh pada ketawa gitu kan. Akhirnya dia pulang lagi ke rumah dan latihan lagi. Nasi goreng, telur, sama dadar. Keesokan harinya dia udah mantep nih, dateng. Bang, saya pesen nasi goreng 1 pakai telur di dadar. Oh iya gitu kan, dimasak. Nah, nasi gorengnya 1 porsi itu seharga 15.000. Nah, udah jadi nih. Si Budi ngasih duit 20.000. Otomatis kembaliannya 5.000 kan. Nah, dikasih itu, terus dikasih nasi gorengnya. Terus si Budi tanya, "Bang, kembalian saya mana?" Terus si abang nasi goreng ini kayak jahil gitu. Terus bilang gini, "Oh iya, kembaliannya berapa ya?" Terus si Budi diem bentar. Entah kenapa pokoknya ini dibantu, tiba-tiba dalam pikirannya dia menemukan sebuah kata, goceng. Nah, akhirnya dia tidak perlu mengucapkan 5.000 lagi, guys. Oke, gitu udah tamat. Lucu banget Mir, lucu banget. Ayo siapa lagi? Ayo cepet sacet bat. Ayo mulai. Nah ini sekalian Pak Nur kasih tahu ya, karena Viva ini sekarang pakai blazer karena hari ini mau apa? Mau take video untuk lomba, ya. Untuk lomba. Ayo silakan Dek. Ayo sama mana Dek? Salma. Woi, beri tepuk tangan untuk Salma. Ini kayaknya lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi hari ini aku akan nyeritain pengalaman aku yang lucu nih. Jadi waktu SD aku tuh kan pulang sekolah. Nah aku tuh sama orang yang antar jemput di sekolahku. Nah aku setiap pulang sekolah itu lewatin gang yang gotnya itu lumayan dalam. Nah aku tuh punya temen, sebut aja lah namanya gitulah. Nah temanku ini kemarin sebelum hari itu nembak temanku cewek, terus ditolak. Terus hari berikutnya dia tuh kan pulang naik sepeda. Nah habis itu dia oleng, terus dia kecebur got. Terus habis itu dia tuh kecebur got yang kan emang dalam, jadi badannya tuh setengah basah. Habis itu dimandiin sama warga yang di daerah situ. Terus ada nih ibu-ibu yang udah lumayan tua ngomong kayak gini, "Aduh kok bisa sih kecebur got kayak gitu?" Udah gitu doang Pak. Wes. Wah ini lucu banget ini ya. Lucu banget ini. Nah Diva lu ketawa. Nat kamu tahu maksudnya? Iya, tapi maksudnya tahu Pak Ron. Lucu banget, Sal. Luar biasa. Iku kecebur temenan iku? Iya. Oh. Melumah. Iya, melumah. Lucu loh itu loh ya. Iya, Pak. Wong di belakang basah kok depan nggak basah gitu loh. Lucu. Ayo siapa lagi? Ayo. Tunjuk satu, Sal. Wah. Nah. Kak Aziza. Ini cerita apapun yang lucu kan? Cerita apapun yang lucu. Iya, cerita. Oke. Assalamualaikum semuanya. Halo semua, jadi yang kalian lihat aku Aziza dan di sini aku mau nyeritain sesuatu hal yang lucu. Tapi kalau menurut kalian nggak lucu, please lah jangan diolok-olok ya. Karena ini aku udah mikirin cerita ini tuh kayak lama banget gitu. Enggak. Bohong. Ini aku tadi cari itu baru tadi tuh waktu duduk di kursi. Enggak dari kemarin banget ya.
Oke, ya lanjut aja gitu ya. Nah, aku tuh bingung sama orang-orang zaman sekarang. Kenapa sih kalau mereka mau berbuat amal baik itu pasti kayak upload SW atau SG gini. Sholat dulu rek, duha dulu rek, tahajud dulu rek. Kayak atau enggak kayak ngefoto orang, Masya Allah saya hari ini memberikan misalkan kayak makanan kepada orang ini, sehat selalu pak. Kayak kenapa ya kok diupload gitu? Menurutku sih lebih baik disimpan aja. Karena nggak mungkin malaikat rokib reply SW kalian kayak gini, wih mantep rek, gas terus pol rek, gitu kan nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau menurutku kalian kalau mau berbuat amal baik itu lebih baik disimpan sendiri aja. Karena malaikat rokib itu tidak memegang HP sama sekali dan tidak akan reply story kalian. Dan itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lucu banget ya, lucu banget. Ini versi panjangnya. Kalau Talita tadi kan versi pendeknya, ini yang agak panjang ini ceritanya ini. Tunjuk satu ya. Cintara, oke. Kalau makan jangan berserakan, jagalah dapur biar tak berantakan. Mumpung saya belum ucap salam, yang ingin ke kamar mandi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi ini kan bulan kemarin ada bulan Agustus. Jadi kita pasti melaksanakan lomba-lomba Agustusan, di mana ada sebuah sekolah yang mengadakan lomba lari. Nah ini udah siap nih 4 anak yang mengikuti lomba. Ada Fari, ada Yanto, ada ada Fatir, dan yang terakhir ada Budi. Mereka udah siap-siap nih sambil menunggu aba-aba dari panitianya. Lalu panitianya ngomong 1, 2, 3 lari gitu. Nah semuanya tuh lari semua kecuali satu, Budi. Lalu sama panitianya ini kan heran ya, ditanyain, Budi kamu kenapa kok gak lari? Budi jawab, loh tadi kan yang disuruh lari cuma nomor 1, 2, 3. Saya kan nomor 4, jadi saya gak lari gitu. Jadi panitianya tuh nampak jilat kayak hadeh gitu, jadi ya udah kalah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh lucu banget ki. 1, 2 lari, sing telu ya meneng. Makanya Mir, kamu kalau jadi guru olahraga Mir jangan kayak gitu Mir. Nanti yang 3 nggak mau lari Mir. 1, 2, 3 melayu kabeh. Ngono Mir. Tunjuk satu Tin. Malva. Nah iki. Halo Rek, kamu harus gitu Mal. Assalamualaikum, halo Rek itu. Sip, enak Mal. Pak, tadi Pak katanya Fatir ke Aziza nyindir Pak Nur. Apa? Tadi pergi padahal nggak sengaja dari dulu. Soalnya loh, iya soalnya Pak Nur sering bikin Fatir Pak yang bagus tinggi. Loh, enggak. Pak Nur itu memang ini apa namanya itu ada yang membangunkan itu. Jam segitu ada yang membangunkan. Oke Pak ya. Iya, kamu mau pola. Assalamualaikum. Halo Rek. Ya jadi di sini aku mau cerita, ini aku ambil dari Google. Terus kalau cringe ya maaf ya, tolong ketawa aja biar aku seneng gitu. Oke, jadi ini ada dua orang ya. Cerita ini ada Bu Ani sama Budi. Nah, ini Bu Ani tuh tanya gini, Bud, coba kamu tahu nggak sih orang yang punya kaki 4? Apa? Kan? Nah, Budi jawab, orang lumpuh.
salah. Terus si Budi jawab lagi, orang aneh, salah. Terus si Bu Ani bilang, kata orang sih kuda gitu. Ya oke toh sudah. Iya, lucu banget, lucu banget. Iya, itu mal ketawa semua ini mal, ketawa semua mal. Iya. Oh iya, ini ngomong-ngomong masalah status VR ya. Pak Nur kemarin kan ngupdate status sing Dinpus itu loh. Waduh, ratusan yang masuk. Mohon maaf kalau kalian ada yang ngechat Pak Nur, nggak Pak Nur bales, karena banyak yang masuk. Kena ngopo bro? Di mana bro? Macem-macem itu. Bukan, yang Pak Nur Dinpus itu loh. Itu di rumah sakit itu, Rek. Di rumah sakit itu. Pak Nur kemisnya kan tidak masuk karena masih di rumah sakit. Jumat sudah kesini sudah agak mendingan, nah, ya. Jadi nggak apa-apa, Rek. Kamu buat bahan candaan nggak apa-apa, status ngono. Ojo baperan, wong urip iki. Nek wong urip baperan ngono, engko cepet. Iya, cepet tuwek ya. Oke, Mel. Tunjuk satu, Mel. Luina, wah ini pasti tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan dulu ya. Ini pasti lucu ini. Iya. Mau lomba podcast aja. Iya, Pak. Julinya sampai ketawa-tawa ya. Kan ada Afif, Pak. Iya. Enggak, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku mau ceritain tentang pas aku masih SD, pas kelas 2 lebih tepatnya. Kan dulu aku itu pas karnaval kan pakai baju bebas kan, ada yang pakai baju profesi dokter, tentara sama polisi kan. Nah, aku tuh kebagian yang polwan. Nah, terus habis itu aku kira kan kayak karnaval biasa, rupanya tuh kayak bersihin sampah yang ada di garasi sekolah gitu loh. Nah, terus ada tuh satu temenku, namanya siapa ya, aku lupa tuh, namanya Bintang gitu kan. Nah, tuh dia lagi beresin sampah, terus buang ke tempat sampahnya kan. Nah, itu ada temanku satu, usil banget dia itu. Habis itu dia tuh didorong gitu. Nah, tepat bagian ada sampah benyek-benyek itu loh, apa? Sampah yang benyek-benyek, nah itu mukanya tuh kena itu. Jadi kayak pas dibangunin sama guruku tuh kayak, ya Allah Bintang, ini kok bisa kayak gini sih. Terus kayak, itu loh Bu, temanku yang satunya Bu, gitu. Udah. Aku gak tahu Pak. Ini menurutmu yang lucunya yang mana? Enggak. Maksudmu yang ingin kamu ceritakan, oh ini lucu yang mana? Kayak bagian Bintang. Oh, Didorong sama temennya satunya. Oh, yo. Sampai mukanya tuh kena sampah. Oh, kena lumpur. Iya, sampah. Iya, itu cerita duka itu. Itu cerita duka. Itu cerita tragis. Oke, beri tepuk tangan untuk Luina. Wah, lucu banget ya, lucu banget. Luar biasa. Oke, Luina, tunjuk satu. Ayo Vi. Wah, ini lucu banget ini. Kita ini lucu banget ini. Ini tampil perdananya ini. Zaira guyo Zaira ya. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akunya sih bener Pak. Aku sebenarnya masih bingung mau cerita kayak gimana gitu. Saya ambil dari video, boleh Pak? Boleh. Kan ada pas
ada di suatu sekolah. Ada anak yang bernama si A, panggilannya Azam. Itu dia mau ke toilet pas dia mau ke toilet itu pas mau jam istirahat. Nah itu dia izinlah ke guru, Pak saya izin mau ke toilet. Oh ya silakan. Itu toiletnya ada 2, di kiri sama di kanan. Dia itu masuk di antara dua-duanya itu. Nah saat dia masuk bel berbunyi, istirahat, waktunya istirahat. Nah gurunya itu bilang, sudah cukup anak-anak, segitu saja yang bisa saya ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya pun keluar dan anak si B ini mengajak CDE, ayo ganggu si A lagi di toilet. Mereka pun berlari ke toilet dan si C membisikkan ke si B, si A ada di toilet yang mana, kiri atau kanan? Kiri mungkin, karena sepatunya ada di toilet kiri. Pun mereka mengganggu toilet di sebelah kiri dan mereka menggedor-gedor pintu tersebut, dan pintu tersebut lepas dan ternyata di dalamnya bukan si A, ternyata guru. Maaf gak lucu. Oh, ini menyisakan pertanyaan juga. Sopo jenenge gurune? Oke, yuk tunjuk satu. Haikal, wah ini lucu nih ini. Beri tepuk tangan dulu ya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku mau nyeritain tentang suami istri nih. Suami istri mereka itu kayak romantis banget gitu, PDKT di Jakarta tinggalnya. Habis itu suaminya itu bilang ke istrinya, sayang aku mau keluar kota dulu ya, aku mau kerja jadi marinir yang teroris itu loh, marinir kayak ada musuh gitu loh. Nah, pamit ke luar negeri. Terus seminggu kemudian istrinya itu kayak ngelihat orang gitu, kok kayak mirip sama suamiku gitu. Terus dikunjungin apa sih? Iya disamperin. Itu kok kayak suamiku ya? Pak nggak mungkin pasti dia keluar negeri. Masa sih itu suamiku? Aku samperin dulu deh. Oh dia kayak sama perempuan lain. Sayang. Terus, sayang? Kenapa mbak? Oh enggak mas, nggak apa-apa. Saya kirain suami saya gitu. Aduh, kok bisa-bisanya ya aku ini berpikiran negatif. Padahal suami aku lagi keluar negeri, lagi kerja gitu, kok malah ngirain sama perempuan lain. Kan suamiku kan PDKT sama aku gitu. Yaudah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 71 Kal. Azra. Ayo siapa yang siap dulu? Ayo siapa ya? Oke, ayo Rek, siapa Rek? Oh, Pak Rota nunjuk yang belakang sendiri. Halo,
Kiai Ibrahim. Ayo, kamu dulu. Ini namanya Nazifa. Ayo, Pak. Pak. Ini sekolahnya di Kiai Ibrahim. Jadi dipanggil aja Kiai Ibrahim. Iku lucu, wis lucu ya. Nah. Apa pakai teks kan? Apa pakai teks? Oh jangan, kamu cerita aja, cerita. Anu. Ingatlah, kalau kita nggak ingat ayo. Di sini ya, ke depan sini. Pak. Waduh. Iki ono wae iki. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak No telah memberi aku kesempatan untuk bercerita. Oke lanjut. Mantap. Izin aku bercerita. Berjudul apa ya? Bersabar untuk besok. Suatu hari ada anak yang bernama Ilham yang tidak tahu arti dari bahasa Inggris. Arti dari tomorrow. Menurut Pak Nur apa arti tomorrow? Until tomorrow. Hingga besok kan? Hingga besok. Tomorrow besok. Iya. Bukan until. Bukan Hati, Pak. tomorrow. Apa? Itu lanjut. Gimana? Bener? Iya, terus. Nah, Ilham bertanya ke Bu Guru. Bu Guru, Ilham mau bertanya, arti tomorrow apa sih Bu? Terus Bu Guru itu jawab, besok Ham. Lalu Ilham gini, kenapa sih besok? Tidak ada yang bisa jawab. Terus Fadli lewat dan menyapa ke Ilham. Ada apa sih Ham? Kok seperti lesu? Gini loh Fadli. Kenapa sih arti tomorrow itu besok? Ya. Terus Fadli itu jawab, ya emang besok sih. Coba lihat kamus. Lalu Ilham buka kamus. Lalu Ilham bilang, oh iya sih, besok. Mungkin aku harus menunggu besok jawabannya. Tamat. Luar biasa. Lucu banget. Ini nggak dari tadi kamu cerita. Nazifah, tunjuk satu. Siapa? Wes Talita wes. Siapa? Depan pojok lagi ngombe. Ayo. Siapa ini namanya siapa? Amira. Oh iya Amira. Ayo Mir. Ayo. Lu gak mau ya? Ya apa ini? Ayo sebelahnya Sal kamu. Ayo Sal. Nggak apa-apa loh Rek. Kita ini diketawain, dianu ini kan harus biasa ya. Ojo baperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi ini pada suatu hari ini ada suami istri nih. Nah, istrinya ini ada, ya suami istrinya ini pengen liburan ke Bali. Tapi istrinya ini ada kegiatan bisnis di Jakarta. Jadi suaminya ini duluan pergi ke Bali gitu. Baru nanti istrinya nyusul. Nah, pas sudah sampai ke Bali, suaminya ini kan pengen pengen ngabarin istrinya gitu lewat email. Nah, tapi sialnya ternyata dia salah nih kirimin emailnya gitu. Malah kekirimnya tuh ke wanita yang suaminya meninggal 1 hari sebelumnya. Nah, jadi pas wanita lihat itu, wanitanya pas lihat pesan emailnya ini kaget, terus akhirnya dia meninggal gitu. Saking kagetnya dia meninggal gitu. Oh, lucu banget nih. Lucu banget nih. Iya. Sal, tusuk satu Sal. Ayo. Ayo Ra. Siapa yang turun siapa kira? Semua ya San ya? Oh, ayo. Siapa jenenge? Kiai Ibrahim siapa jenenge? Kinan. Oh Dina, ayo Din. Siapa tuh? Siapa? Dina Pak namanya. Dina. Iya. Oh. Siapa? Kesana sudah semua. Sebelahnya Abel ini ya, Bu. Loh iya, ayo. Oh tadi Pak Nur cuma tanya, kamu udah siap belum gitu ya? Tak kira nih ditunjuk tadi. Iya. Siapa nama Mbak? Risa. Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita tentang ada suatu anak yang kalau misalnya mau berangkat sekolah itu kayak selalu telat gitu. Nah, habis itu gurunya tuh marah, "Kenapa kamu selalu telat?" Dia jawab, "Soalnya saya masih tidur," gitu kan. Nah, gurunya itu bilang, "Lain kali kalau misalnya mau berangkat sekolah mandi habis itu langsung berangkat sekolah ya." Nah, besokannya dia tuh nggak telat lagi gara-gara mandinya habis mandi langsung berangkat. Tapi dia nggak pakai seragam, cuma pakai handuk doang. Nah, habis itu gurunya tuh marah, "Kenapa kamu pakai handuk doang?" Lah kan kemarin Bu bilang kalau habis mandi langsung berangkat, jangan pakai seragam dulu. Oh, luar biasa lucu. Berarti berangkat ke sekolah pakai handuk doang gitu ya? Oke. Ayo tinggal 2 ini kan? Tinggal 2. Ayo. Oke, ya apa? Maju pura. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau enggak ya sudah diakhiri aja. Betul ya? Daripada ngantuk gitu. Daripada ngantuk. Gimana, sudah ya? Oke, kalau sudah silakan Kak Natifah untuk mereview ya. Untuk mereview. Ini direview satu-satu tak Pak? Iya. Oke, ini dari awal tadi ya Zaira dulu kan tadi yang maju. Zaira tadi pas waktu nyeritain itu udah tenang, udah enjoy, udah bisa nyampeinnya itu dengan bener-bener nyaman gitu ya. Jadi yang orang-orang lihat itu jadinya suka gitu loh, nggak kelihatan nervousnya. Terus habis itu gesturnya Zaira tadi juga main itu bagus gitu, harus dipertahankan dan kalau bisa dilatih lagi biar lebih maksimal. Terus juga tadi ceritanya mudah dipahami gitu, jadi semuanya itu udah paham sama ceritanya Zaira tadi. Terus habis Zaira ada Syakwila.
Nah, Syakwila tadi itu sudah santai, dia juga enjoy gitu ya, maju ke depan itu udah nggak kelihatan nervous lagi. Pokoknya udah tenang, terus juga ceritanya tadi tuh bisa dimengerti. Iya, sama-sama Syakwila. Terus ada Fatir. Nah, Fatir ini walaupun ceritanya tuh agak-agak bingung gitu ya, bikin bingung gitu ya Fatir, tapi tadi lucu, bener-bener kayak orang-orang itu jadi ketawa. Ini emang punya bakat pelawak Pak sebenarnya Fatir ini ya. Terus juga tadi itu udah kelihatan progresnya tahu Pak Fatir ini. Dulu kan kalau kelas 7 itu pas maju ini megang mic itu geter ya Tir ya. Iya tau, masih sampai sekarang, tapi gak seberapa kelihatan kayak dulu. Kalau dulu kan bener-bener guter gini jadi kelihatan, tapi kalau sekarang udah keren Tir. Harus latihan lagi bersama Malva. Oh iya, sama Luina, lupa aku. Terus habis Fatir tadi ada Nabila ya, Abel tadi udah tenang, udah santai juga. Terus pas maju itu udah bener-bener kayak memang sudah biasa ya, harus seling latihan lagi. Terus juga tadi pas waktu bercerita, ceritanya juga nyambung, alurnya juga udah sesuai. Terus habis itu walaupun gak banyak yang ketawa gitu ya, atau mungkin kayak banyak yang ngira apa ini cringe gitu, tapi gak apa-apa, itu kan namanya juga latihan gitu ya, karena kan jokes setiap orang itu beda-beda ketawanya ya. Terus habis itu ada Namira tadi udah bagus, udah tenang. Terus habis itu Namira kan emang udah biasa ya Pak ya buat bercerita gini ya, karena kan Namira storytelling abis gitu. Iya, jadi sudah kelihatan bagus, menyesuaikan dengan tema ceritanya, dan tadi ceritanya juga nyambung dan bisa mudah dimengerti. Terus setelah Namira ada Salma. Nah, Salma ini tadi itu progresnya bagus ya Salma. Terus enjoy. Ketika maju itu udah enjoy, sudah bisa menikmati ceritanya. Jadi pas disampaikan ke teman-temannya itu juga udah bisa nyambung gitu ya. Cuman tadi Salma suaranya harus lebih keras lagi ya. Powernya itu harus lebih kerasa lagi gitu biar semakin bagus gitu. Kalau Salma itu di powernya. Terus ada Aziza ini sudah seperti biasa, sudah oke, sudah sesuai gitu. Terus ada Cintara ini juga karena kan sudah lama latihan juga, jadi udah bisa menyesuaikan juga, tadi udah bagus. Jadi terus habis Cintara ada Malva tadi udah bagus. Terus pas maju ini sudah nggak kelihatan nervous, cuman tadi mungkin baru memahami ceritanya ya Mal ya. Iya, tadi pagi baru memahami ceritanya. Jadi ceritanya ini sudah bagus, cuman masih ada yang miss dikit gitu loh Pak. Iya, tapi udah keren Pak, karena baru tadi pagi itu baru memahami Pak. Tapi udah disampaikan di saat itu juga gitu Pak. Jadi ini emang bener-bener butuh kecerdasan ini ya. Berarti Malva ini cerdas. Widih. Terus habis ada Malva itu ada Luina tadi itu ceritanya belum bisa dipahami gitu. Mungkin karena kayak masih penataan katanya itu masih belum pas gitu ya. Jadi orang-orang yang mendengarkan itu bingung. Terus habis itu pas waktu maju kayak masih banyak kelihatan nervousnya gitu, belum enjoy, belum bisa menikmati berceritanya gitu. Suasana saat bercerita itu jadi teman-temannya itu juga malas mendengarkan gitu mungkin Pak. Harus lebih antusias lagi. Karena di sini tadi tuh yang maju itu banyak yang nggak antusias gitu loh Pak. Jadi ceritanya itu kayak lemes, lesu gitu. Dan itu yang bikin audiensnya tuh aduh kok gini ya. Jadi harusnya itu lebih antusias lagi, lebih semangat lagi, kalau bisa itu yang heboh gitu ya. Karena ini kan ceritanya juga cerita lucu ya Pak. Jadi kalau misalkan cerita lucu tapi kitanya lemes, itu bakalan gak kelihatan ketawanya, lucunya itu gak ada Pak gitu. Jadi kalau misalnya ceritanya ini lucu gitu ya, itu harus berceritanya dengan antusias, biar orang-orang yang mendengarkan itu juga ikut ketawa, ikut merasakan gitu loh apa yang sedang diceritakan gitu. Terus habis Luina tadi itu ada Lutfi. Nah Lutfi ini masih kelihatan ya nervousnya, tapi udah bagus, udah berani maju, itu udah keren banget ya. Terus habis itu tadi pas waktu cerita mungkin karena masih nervous, jadi ceritanya masih belum terangkai dengan baik, tapi sudah keren. Bisa maju dan pegang mic itu udah benar-benar keren gitu ya.
Terus habis Lutfi tadi ada Haikal. Nah Haikal ini udah santai, terus habis itu juga sudah enjoy ya, pas maju itu udah nggak kelihatan yang nervous banget gitu, enggak, tapi udah bisa menyesuaikan ya. Terus habis itu Haikal tadi untuk ceritanya mungkin rangkaian dari kata per katanya itu harus lebih dirangkai lagi, lebih bisa menentukan kata apa yang harus dikeluarkan gitu. Jadi biar ceritanya itu nyampainya itu lebih nyambung satu sama lain gitu. Terus dari Haikal habis itu ada Nazifa. Nah Nazifa tadi itu yang bikin salfok itu suaranya itu kan lucu gitu ya, suaranya kayak beda gitu loh dari anak-anak biasanya gitu, dan bikin ini cocok kayak buat TVO gitu ya, voice over gitu kayaknya bagus itu, apalagi kalau voice overnya tentang ini ya Pak, yang berita lucu-lucu gitu loh Pak, kayak kartun-kartun gitu, mungkin lucu gitu karena suaranya memang punya warna sendiri gitu. Terus habis itu tadi Nazifa masih kelihatan nervousnya, dan pas maju tadi suaranya Nazifa juga masih belum maksimal gitu ya, harus lebih enjoy lagi ketika bercerita. Terus habis itu pas maju harus ditata dulu nervousnya itu biar hilang sementara gitu loh. Dan kayak misal buat ngilangin nervous itu anggap semuanya ini teman gitu loh, dan mereka semua itu suka sama tampilan aku gitu. Jadi jangan mikir kalau misal pas tampil itu nanti aku jelek itu gimana ya, nanti bakalan dijudge atau enggak ya, itu enggak usah dipikirin itu, karena itu yang bikin kita jadinya nervous. Terus habis ada Nazifa, tadi ada Shalia ini sudah bagus, sudah enjoy, terus habis itu udah benar-benar bisa menikmati. Tapi di sini ceritanya tuh pendek banget ya, sama kayak Talita tadi ya. Talita itu juga pendek tadi, tapi nggak apa-apa karena nanti itu kan cerita ini kan bisa bertambah lagi. Kalau dilatih lagi tuh bisa dimaksimalkan lagi, bisa ditambah lagi kalimat-kalimatnya, kosakatanya pas waktu maju gitu. Dan kalau misalkan kalian nambah itu berarti menambah improve-nya. Dan improve ini tuh bener-bener penting ya, apalagi kalau misalkan nanti ada podcast. Kalau podcast ini kan butuh banget yang namanya improve. Jadi belajar buat improve itu dari cerita. Jadi kalau misalkan ada cermin nih, ada cermin gitu, kalian coba cerita gitu loh, cerita tentang diri kalian, atau mungkin pas tadi itu ada kejadian apa, itu kalian harus cerita gitu loh, biar menambah improve-nya gitu. Itu cara melatih improve gitu. Kalau improve kan bisa banyak banget ya, mengembangkan, atau mungkin kalian bisa mendeskripsikan ini pulpen itu kayak gimana gitu-gitu. Itu bisa menambah improve kalian karena kan menambah kosakata juga. Jadi yang keluar dari mulut itu nggak hanya itu aja gitu. Terus tadi habis ada Shalia, itu ada Risa tadi itu sama ya, udah bagus, sudah keren, udah oke, cuman tadi kurang antusias itu kurang semangat. Jadi kalau misalnya ceritanya kurang semangat, itu teman-teman audiensnya itu juga jadinya lemes juga. Karena kan kita untuk maju ini public speaking itu benar-benar mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah kalau misalkan kitanya males, kitanya lemes gitu, itu pasti teman-temannya juga jadi ikutan lemes. Nah kalau misalkan nih contohnya kan kayak Pak Nur tadi ya, Pak Nur kan ketawanya kan terbahak-bahak ya. Jadi kita tuh yang di belakang walaupun awalnya tuh lemes, letih gitu ya, tapi ikut ketawa. Nah itu the power of public speaking, bisa merubah suasana gitu. Nah tadi untuk Talita tadi belum ini ya, lupa tadi kayaknya nulis Pak, ya Allah. Tapi Talita tadi udah lihat itu ya, itu udah bagus, sudah enjoy ketika bercerita, itu sudah bisa mengatur nervousnya. Cuman tadi ceritanya Talita ini kurang lengkap dan dilengkapi lagi sama ceritanya Aziza. Jadi kalau ceritanya Talita ini versi pendeknya, tapi kalau punya Aziza ini versi panjangnya gitu. Jadi Talita harus lebih diperpanjang lagi ketika maju, jadi improve-nya ini harus lebih banyak lagi ya gitu. Terus tadi ada yang ngasih pantun pas waktu pembukaan. Nah ini lucu Pak, pas ada pantunnya gini, karena selama ini kan kita pembukaannya monoton ya, jadi kayak assalamualaikum, halo guys, gitu-gitu aja. Tapi kalau ada pantunnya ini kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi kita jadi audiensnya itu merasa ada yang beda dari sebelumnya gitu Pak. Sudah Pak, mungkin kalau secara keseluruhannya itu harus lebih antusias lagi Pak ketika ada bercerita gitu, ketika ada materi cerita gitu. Sudah Pak.